Perkenalkan, nama saya Jeremia Christian Bennett, NPM 204-30035 dari Prodi Hubungan Internasional Kelas A Unisri. Kenalkan, nama saya Furiska Vanella, MPM 2043-0036, Prodi Hubungan Internasional Kelas A Unisri Solo. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dinda, NPM 2043-0037, jurusan Hubungan Internasional Unisri Solo. Perkenalkan, nama saya Bintang Akbar, NPM 204300038, Prodi Ilmu Hubungan Internasional Kelas A Unisri Solo. Perkenalkan, nama saya Prayoga Adi Surya dengan NPM 2043040 dari Prodi Hubungan Internasional Kelas A Unisri Solo. Kali ini saya sedang mengunjungi Museum Kris Nusantara, tempat wisata yang terletak di Surakarta, dekat Stadion Sriwedari, berada di Jalan Bayangkara nomor 2. Nah, di belakang ini ada contoh kris, yaitu jenis krisnya kris dapur, Resi Dewata, pamornya itu keleng, terus warangka gaya Surakarta, ukiran gaya Surakarta, hibah dari Bapak Haji Santoso Dula dari Jalan Rajiman 164 Surakarta. Dan sekarang di samping saya juga ada beberapa macam kris. Salah satunya kris 7, sampingnya ada kris benar, kris 5, kris 11, lalu kris benar lagi. Ya, selanjutnya di samping saya juga ada beberapa macam kris yang akan saya sebutkan satu persatu. Mulai dari sini ada kris 7, dan selanjutnya di sebelahnya kris benar, kris 5, kris 11, selanjutnya kris benar lagi. Ada 5 macam kris yang saya sebutkan tadi. Warangka kris ini memiliki arti rangka-rangka dari kris itu, rangka-rangka pembuatan. Nah, di sini ada beberapa pilihan, contohnya semuanya di sini bernama krisnya kris benar. Jadi Museum Kris Nusantara ini tidak hanya berisi peninggalan-peninggalan kris, tapi juga berisi tentang peninggalan-peninggalan sejarah lainnya. Salah satunya ada rencong, ada getok, dan ada tombak juga. Di Museum Keris ini diresmikan pada 9 Agustus tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo. Salah satunya di museum ini terdapat adanya keris benar, keris luk 9, keris luk 11, keris benar, dan keris benar lagi. Aku akan menjelaskan tentang anatomi keris. Keris itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama adanya keris luk dan keris lurus. Keris lurus itu terdiri 3 bagian. Yang pertama adalah pucukan atau ujung, lalu ada awak-awakan, lalu ada sor-soran bagian paling bawah, lalu pada sor-soran bagian bawah adanya gonja dan pensi. Lalu adanya sor-soran itu merupakan tempat ricikan keris yang digunakan untuk menentukan nomor dapur pada keris. Yang kedua adanya rujukan keris. Rujukan keris itu terdiri dari rujukan lutut semua, adanya rujukan anggabah kopong. Yang ketiga adalah pucukan lancip, itu hanya terdapat pada keris tipis. Yang ketiga adalah pucukan yujen. Yang terakhir adalah pucukan bangkalan yang digunakan untuk dibuat untuk sangat keras agar mematahkan senjata musuh. Lalu adanya ricikan menurut serat sendiri. Yang pertama adanya bagian-bagian pada keris. Yang pertama adalah tikel alis, jenggot, kembang kacang, lambe gajah, jalen, penjetan, besi, bungkul, peri pandan, dan sokoan. Di
samping saya juga ada perpustakaan yang menyediakan tentang buku-buku pengetahuan yang mengenai pengetahuan keris. Lalu adanya taman bermain anak untuk yang bisa dititipkan saat orang tua mengunjungi museum keris. Namun sayangnya di pandemi saat ini museum keris di perpustakaannya sudah ditutup dan belum tentu akan dibuka kembali kapan. Sebelum proses pembuatan keris terjadi, terdapat proses pembuatan sesaji yang ditujukan untuk Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai contoh sesaji pembuatan keris terdapat sekul warna-warni, tanggal topong, tumong warna-warni, sekul pucuk limbung ayam, udang ayu sur ayu, jenang aprit petak jajan pasar, jenang baro-baro, kertas, pala, sekul menggandang kubah siji, jangan bening pecah sidik, apu jati, sekul asahan, tumpeng janganan, sekul bolong, ketan enten-enten serabi, jompong, kulit jawa, kelapa, kecap mentah, kelapa, kemenyan, lenga kelapa, bako, jambe, ketan warna-warni, apem, jeneng bingkang cucur, dan ayu, kembang goreng lenga wangi, sinjang warna-warni, mori, wawe, jungkat, suri, kacang pengular, ayam petak, ayam cemeng, dan sumping gajah moli. Di sini lantai 4 atau disebut juga lantai cipta adiluhung terdapat diorama proses pembuatan keris. Seperti ini proses pembuatan awal keris yaitu dengan besi dipanaskan di atas bara. Di sini terdapat diorama pembuatan keris yang sedang diasah. Ini proses selanjutnya yaitu pembuatan gagang keris. Dan ini juga proses selanjutnya yaitu membuat warongko sebagai wadah kerisnya. Museum Keris didirikan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Cagar Budaya Alam dan Permusiuman. Di sisi lain, Museum Keris ini juga menampilkan seperti di belakang saya ini alat gamelan. Selain keris, di Museum Keris ini juga terdapat berbagai macam seperti pedang, sabat atau alamen, kemudian pedang banner, dan juga badik. Keris yang dibakar oleh Presiden kita, Insinyur Haji Joko Widodo, yang diberi nama dengan Kiai Tenggara. Pertama, untuk sekarang di era pandemi seperti ini, apakah ada perubahan yang sangat signifikan bagi pengunjung di museum keris Nusantara tersebut?
Kalau kunjungan ya mas, kunjungan itu sangat signifikan sekali ya kita penurunannya ya. Apalagi kan museum kita ini dulu itu mayoritas kunjungan itu dari ranah akademisi, kayak anak SD, anak TK, hingga SMA, orang-orang studi itu, outing class, hingga ada ospek di sini juga anak-anak SMA. Agam seperti ya. Ya, nah itu dia mas. Jadi ketika masa pandemi ini, ketika pendidikan itu diadakan secara online, otomatis kan sekolah ataupun kampusan juga gitu. Nah, otomatis kunjungan di sini itu sangat turut drastis mas. Waduh, untuk rencana pengelolaan museum ini apakah ada cara mengatasi ini? Oh begitu ya mas. Kalau kita sendiri sih karena berhubung daerah yang normal ya mas ya. Berhubung daerah normal sebenarnya udah yang penting kan kita lebih menekankan pada protokol kesehatan hingga apa namanya dari pihak museum sendiri mengadakan menciptakan kenyamanan untuk pengunjung. Nah itu dengan cara setiap jam 12 siang buka setengah hari hingga untuk itu ada penyemprotan. Nah itu jadi kita dari internal sendiri kita lebih menciptakan rasa aman, nyaman, tenang untuk pengunjung. Jadi ternyata museum itu higienis lah, seperti itu harapannya. Makanya kita melakukan seperti itu. Nah kalau yang lain itu ya kita lebih kayak seperti masih sering-sering kita melakukan istilah sosialisasi bahwa pariwisata di Kota Solo itu sudah mulai jalan lagi. Ya mas, seperti itu. Untuk sebenarnya bagaimana perkembangan budaya lokal yang ada di museum? Perkembangan budaya lokal. Jadi kalau perkembangan budaya lokal ya mas. Jadi di sini itu kan kita museum itu adalah tempat untuk merawat, menyimpan dan mengembangkan benda-benda peninggalan sejarah yang berguna untuk tetangga. Jadi di sini itu mas, kita itu melibatkan keilmuan modern. Jadi selain kita melestarikan kebudayaan itu, kita di sini juga mencoba untuk mempelajari kebudayaan itu yang bisa dijadikan pengetahuan. Iya mas, edukasinya sebenarnya kan kalau kita melihat koleksi kita, jadi kan kalau misalnya museum khusus mas, senjata, senjata isinya perang, senjata. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mengenal secara mendalam dan ilmu modern itu dijadikan instrumen analisis, kita akan tahu keilmuannya, yaitu contoh mas keilmuan dalam ukiran-ukiran tertentu itu. Nah, kalau kita melihat senjata-senjata itu akan ada simbol-simbol tertentu secara filsafat, filosofi. Kok ada tumbuhan merambat, kok kenapa bentuk keris dia melulu, kok kenapa ada hiasan di bawah handle-nya. Nah itu kan masyarakat zaman dahulu itu mereka itu belajar lewat simbol. Nah contoh tahu belangkon. Nah, belangkon itu 17 lipatan. Nah itu bermakna tentang 17 kekayaan. Nah contohnya itu mas, ntar ada simbol nama-nama ukiran-ukiran di keris itu. Nah itu simbol-simbol itu punya makna. Nah kemudian kita dengan ilmu filsafat modern mengkaji kebendaan tersebut, akhirnya kita sambungkan ke masyarakat. Jadi kita untuk pengetahuan. Ya mas, contoh gini kan kalau kita melihat masyarakat karena itu aja tuh Indonesia itu tidak dulu. Mitos-mitos. Ya, jadi kan logikanya kan dia dengan ilmu modern. Padahal ini turun Solo terbuka oksigen. Otak kekurangan asupan oksigen itu bakal muncul jam. Mungkin kejam-jam juga. Nah, itu kan memang kalau kita dasar mitos itu sebenarnya baik. Lokal wisdom itu baik. Cuma kita harus tahu dasar ilmu Dari ilmiah. ya, karena ada mengkaji ilmu biologi. Dalam undangan, ternyata kekurangan asupan oksigen. Nah, dari situ kan kita memahami ternyata kakek nenek kita zaman dahulu itu orang-orang yang benar
malah logis. Cloning ataupun magic itu sebenarnya sampingnya dulu. Nah, sebenarnya orang-orang zaman dahulu itu orang-orang logis. Nah, keilmuannya di situ. Oke. Nah, gambarannya seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas mengganggu penyanyinya. Terima kasih. Kami perwakilan dari Program Studi Internasional Universitas Samriadi mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak